Halo pemirsa Unhas TV, jumpa lagi bersama saya Zara Sabita Suceng dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, menghadiahkan buket kepada kerabat di momen wisudanya seolah menjadi hal yang wajib di Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan menjamurnya pedagang buket pada acara wisuda perguruan tinggi, termasuk Universitas Hasanuddin. Sepanjang jalan menuju Barugan di Pangeran Petarani dipenuhi oleh pedagang buket yang memanfaatkan momen wisuda untuk menghasilkan omset yang lebih banyak dari biasanya. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Momen wisuda dimanfaatkan sejumlah UMKM untuk meraup untung lebih besar dari hari-hari biasa. Di momen wisuda Unhas Periode 2024, jajaran pedagang mulai dari makanan, pakaian hingga mainan memenuhi pinggiran jalan sekitar Barugaan di Pangeran Petarani, tempat pelaksanaan wisuda. Tak terkecuali para pedagang buket. Menghadiahkan buket kepada wisudawan sudah menjadi tradisi di Indonesia. Seiring dengan perkembangan zaman, kini buket tidak hanya berbentuk rangkaian bunga, namun telah memiliki berbagai variasi, mulai dari boneka, snack, hingga uang tunai. Salah seorang pedagang buket, Nurdiana, telah memanfaatkan momen wisuda Unhas sejak tahun 2019. Ia mengaku omset yang diperolehnya dalam momen wisuda Unhas semakin menurun dari tahun ke tahun. Hal tersebut diakibatkan semakin bertambahnya pedagang buket yang juga berjualan di sekitar Baruga, bahkan dari kalangan mahasiswa. Dari tahun 2019. Oh, 19 di berarti baru sekitar 4 tahun. tahun yang lalu lah. Kalau sejauh ini Bu, ada peningkatan omset dari hari-hari biasanya dengan di hari wisuda? Tergantung berapa peserta di dalam. Oh, begitu sih. Kadang naik, kadang turun juga. Berarti kalau semakin kemarin tadi sempat Ibu bilang semakin berkurang ya omset? Iya, karena mungkin terlalu banyak. Semakin banyak nih penjual di. Iya, karena kan makin hari makin ini ya kan. Mahasiswa juga mau turun ke lapangan toh. Mahasiswa juga mulai jualan begitu Iya. ya. Kemudian Ibu kalau misal mau jualan di sini adakah aturannya seperti itu, harus izin atau membayar? Iya, izin. Di mana itu di izin? Setahu saya ini di security. Oh, di security mendaftar begitu? Iya, ya? kita daftar dulu. Oh, baru di booking nih tempatnya. Kalau ini tenannya kita sediakan sendiri atau Iya, dibawa sendiri, bukan disediakan dari Unhas? enggak, bawa sendiri dari rumah. Oh, jadi pembayarannya berapa itu? Kalau sekarang ini sudah, kalau kemarin-kemarin kan masih 50, sekarang sudah 100. Iya, per hari, per hari satu kali jualan. Oh, untuk jamnya tidak ada batasan dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau dari jam berapa ke berapa, biasanya kalau kita terlambat datang diambil di. Oh, jadi bukan di booking begitu Ibu? Kalau sudah kita bayar tidak dibukingkan ke tempatnya? Kalau ditahu orangnya tidak datang, dikasih orang. Kan daripada kosong space-nya toh. Seperti itu. Iya. Iya. Kalau jam pulangnya tidak ada juga, jadi bebas. Nurdia mempersiapkan dagangannya sejak pukul 6 pagi. Ia menambahkan untuk membuka lapak di Unhas, para pedagang harus membooking tempat dengan membayar sebesar Rp100.000. Nominal tersebut meningkat 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Wisuda bukan hanya membawa kebahagiaan bagi para wisudawan, juga keluarga, namun menjadi ladang mencari cuan bagi para pelaku UMKM. Ifaisyah Rahman, Zahra Sabita Suceng, Unhas TV. Rekrutmen CASN 2024 akan segera dibuka. Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui sosialisasi ke Universitas Hasanuddin pada 30 Mei 2024 menilik putra-putri terbaik lulusan Universitas Hasanuddin. Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (Badan POM RI) akan menerima 781 formasi pada rekrutmen CASN 2024 mendatang. Tidak hanya lulusan jurusan farmasi dan kesehatan yang akan diterima, tetapi jurusan lain juga berpeluang serta mempunyai posisi di Badan POM. Betul, jadi kami membuka 28 jabatan ya. 28 jabatan dan kemudian nanti rencana akan ditempatkan di 85 unit kerja dengan 781 formasi. Nah, di antara 781 formasi itu bukan hanya dari jurusan yang berkaitan dengan pengawasan farmasi dan makanan, biasanya diisi oleh apoteker, farmasi, kimia, biologi dan seterusnya. Tapi juga ada jabatan-jabatan yang lain, misalnya perencana, biasanya dari manajemen, dari administrasi, kemudian ada pengelola sumber daya manusia, itu biasanya diisi juga dari
teman-teman di manajemen, ya. Kemudian ada pengelola keuangan, ini juga dari bisnis. Kemudian ada arsiparis, ya. Tadi ada juga yang bertanya dari jurusan budaya, ya. Jadi saya kira ini terbuka luas untuk mengisi jabatan-jabatan tersebut. Ya, seperti itu. Pada pemaparan Irwansyah dengan tema Where Talent Meets Opportunity, dihadiri oleh 1.000 peserta secara luring dan daring, menyebutkan bahwa saat ini ada 229 alumni Unhas yang memperkuat Badan POM. Cukup antusias, mereka bertanya berkaitan dengan seperti apa seleksi CASN 2024 ini dan juga berbagai hal tentang Badan POM, ya, life cycle-nya, proses bisnisnya seperti itu. Jadi kami berharap tentu teman-teman putra-putri terbaik lulusan Unhas, ya, karena saat ini di Badan POM ada kurang lebih 229 alumni Unhas yang memperkuat Badan POM, ya, keempat terbesar dari seluruh alumni. Tentu kita berharap nanti bisa bergabung, bisa ikut, tentu diawali mengikuti seleksi dan setelah itu ke depan akan memperkuat Badan POM, ya. Karena kita punya harapan Badan POM ini ke depan akan menjadi salah satu pilar dalam menyiapkan generasi terbaik, ya, SDM unggul, khususnya berkaitan dengan tugas-tugas pengawasan obat dan makanan. ASN di Badan POM didominasi oleh perempuan sebanyak 71,75% dan laki-laki 28,25%, serta diperkuat oleh 62,62% kaum milenial. Dengan mengikuti seleksi CASN 2024, Badan POM ini ke depan akan menjadi salah satu pilar dalam menyiapkan generasi terbaik, SDM unggul khususnya berkaitan dengan tugas-tugas pengawasan obat dan makanan. Dengan harapan ke depan ASN BPOM yang berkelas dunia dan akhirat, tutup Irwansyah. Aminah Rahmahmat, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Pemirsa, permasalahan kenaikan UKT dengan jumlah yang besar muncul di beberapa kampus tanah air. Salah satunya adalah Universitas Hasanuddin. Hal tersebut kemudian menuai protes dari para mahasiswa. Rektor Universitas Hasanuddin kemudian menegaskan bahwa sebenarnya UKT Unhas tidak pernah naik. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Isu kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT ramai dibicarakan di media sosial akhir-akhir ini. Permasalahan UKT ini muncul dikarenakan beberapa kampus dikabarkan menaikkan biaya UKT dengan jumlah yang besar. Beberapa waktu lalu Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim telah menanggapi isu kenaikan UKT. Kemendikbudristek akan berkomitmen memastikan bahwa lompatan-lompatan kenaikan UKT yang tidak rasional akan segera diberhentikan. Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc, juga turut menanggapi isu kenaikan UKT. Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa mengatakan bahwa UKT di Unhas tidak pernah mengalami kenaikan. Sebenarnya kita nggak pernah ada masalah dengan UKT, ini persoalan komunikasi aja. UKT Unhas tidak pernah naik. Yang ada adalah penambahan kolom terakhir karena tuntutan daripada peraturan Permen, di mana BKT itu harus kita cantumkan dan kita sengaja mencantumkan BKT di nilai BKT di kolom 9 itu untuk mereka yang penghasilannya sangat tinggi. Untuk mensubsidi juga orang Unhas, seharusnya orang Unhas gembira ada itu. Yang kedua, untuk mahasiswa asing supaya ketika dia melihat ada pembayaran di sini yang UKT 9 itu untuk mereka. Tapi untuk kita yang penghasilannya masih kurang dari 100 juta per bulan itu jelas mulai dari UKT 8 yang lumayan sampai UKT 1 yang hanya 500.000. Jadi semua orang masih sesuai dengan UKT-nya masing-masing dengan standar pembayaran yang sama dengan tahun lalu. Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa juga menegaskan bahwa UKT Unhas tidak mengalami kenaikan, hanya penambahan golongan saja. Zara Sabeta Suceng, Iva Aisyah Rahman, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zara Sabeta Suceng beserta kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.